Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi melaksanakan perkuliahan. Sebelumnya kemungkinan teman-teman belum mengenal saya adalah Edwin Sutadi Praja, dosen program studi manajemen yang saya mulai mengajar dari tahun 2010 sampai dengan hari ini. Oke, sebenarnya konsentrasi saya adalah di bisnis, tapi pada kesempatan kali ini, pada semester ini, saya dipercaya oleh program studi untuk mengajar pengambilan keputusan manajerial. Saya akan berusaha sekuat tenaga atau memaksimalkan apa yang saya tahu, karena pada dasarnya pada mata kuliah ini pengetahuan kuantitatif dan kualitatif secara kolaboratif disampaikan kepada mahasiswa. Sementara itu saya pribadi merasa bahwa kuantitatif akan menjadi suplemen khusus buat kalian untuk Anda sendiri cari. Oke. Mata kuliah pengambilan keputusan manajerial, kita akan menjalani mata kuliah ini dengan SKS-nya 4, sehingga kita akan membahasnya selama kurang lebih 3 jam. Dan tapi pada video ini saya hanya mengemasnya selama 15 menit. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan dengan baik dan akan membantu Anda semua untuk membuat pertanyaan pada sesi selanjutnya di minggu yang akan datang. Sebelum saya sampaikan lagi bahwa kampus kita IIB Dharma Jaya sudah menerapkan metode hybrid, proses belajar secara hybrid. Artinya adalah saya tetap berkewajiban untuk datang ke kelas setiap mata kuliah ini ada setiap minggu, sementara kalian hanya berkewajiban untuk datang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ketentuannya adalah bahwa minggu-minggu akan dibagi menjadi minggu ganjil dan minggu genap. Minggu ganjil, siapa yang hadir? Yang hadir pada minggu ganjil adalah mahasiswa yang ada pada nomor absen 1 sampai 20. Sementara minggu genap, mahasiswa yang hadir adalah mahasiswa-mahasiswi yang ada di urutan absen 21 sampai dengan habis. Oke. Ketentuan itu ditetapkan oleh pihak kampus. Oleh sebab itu saya hanya menjalankan ketentuan tersebut, di mana Anda harus hadir pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Artinya tadi yang saya jelasin, 1 sampai 20 di minggu ganjil, 21 dan seterusnya ada di minggu genap. Oke. Saya akan sedikit memberikan gambaran secara umum apakah pengambilan keputusan manajerial itu. Sebenarnya mata kuliah ini menurut saya adalah mata kuliah yang tidak bisa Anda anggap sederhana, karena mata kuliah ini biasanya dibekali untuk mahasiswa-mahasiswi yang berada di semester 7 atau di semester akhir, yang disiapkan betul-betul setelah lulus menjadi seorang manajer. Oke. Dalam mata kuliah ini seorang manajer akan diberikan gambaran apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer sebelum manajer mengambil keputusan. Oke, ada beberapa aspek. Sehingga pada mata kuliah ini kita akan belajar tentang metode-metode yang digunakan sebelum Anda calon manajer mengambil keputusan. Oke. Untuk absensi sendiri, sistem sudah merekod secara otomatis. Tentu ada peranan seorang dosen, ya. Jadi pencatatan absen itu menjadi tanggung jawab dosen. Tidak seperti pada sistem sebelumnya, di mana Anda bisa absen secara mandiri. Tapi pada sistem yang baru, dosen memegang kendali atas absen kalian. Jadi ketika saya selesai mengupload materi untuk kuliah, sistem merespon pada saya untuk memberikan izin merekap absen kalian. Jadi absen hanya bisa dilakukan ketika kuliah sedang berjalan. Oke. Sejauh ini saya pikir sudah cukup secara teknis, online-nya, kemudian secara teknis offline-nya. Untuk pertemuan offline
akan dimulai pada minggu ketiga. Jadi minggu sekarang, minggu pertama masih daring, minggu kedua juga masih daring, minggu ketiga kita akan offline. Yang tadi saya sudah jelaskan ketentuannya, saya harap kalian bisa memenuhi ketentuan tersebut karena aturannya bukan dari saya, tapi dari IIB Dharma Jaya, khususnya program studi manajemen. Oke. Pada minggu ini saya akan sedikit mengulas tentang materi yang akan saya sampaikan. Tidak banyak ya, karena nanti akan terlalu bertele-tele dan Anda tidak bisa mengeksplor hal-hal lain yang lebih menarik di literatur yang Anda bisa cari. Bebas, oke? Oke. Pada minggu ini kita akan membahas tentang definisi keputusan, kemudian tahapan-tahapan pengambilan keputusan, kemudian keputusan terprogram dan tidak terprogram, lalu proses pengambilan keputusan, kemudian perubahan dalam keputusan, kualitas keputusan, dan yang terakhir adalah sosialisasi dalam berbagai masalah. Oke, semua masih secara umum. Kalian akan nampak di layar sebelah kiri saya, berarti kalau di kalian itu sebelah kanan. Di situ Anda akan melihat skema-skema atau model-model yang menggambarkan alur informasi sampai dengan kapan menjadi material untuk seorang manajer mengambil keputusan. Jadi sebenarnya materi yang ada di pengambilan keputusan manajerial itu sudah saya sampaikan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan saya yakin kalian sudah mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di mana peranan sistem tersebut adalah membantu seorang manajer untuk mengumpulkan informasi. Ya, sebelum menjadi informasi, tahapannya adalah seperti yang ada gambar di samping saya ini. Tahapannya adalah data masuk, kemudian atau disebut input, kemudian masuk pada tahap kedua disebut proses atau dikonverse kalau di dalam sistem informasi manajemen. Kemudian setelah tahap kedua masuk tahap ketiga, data tersebut sudah menjadi informasi, dan setelah menjadi informasi, data tersebut atau informasi tersebut bisa menjadi pedoman seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Secara umum seperti itu. Data seperti apa yang akan masuk ke dalam sistem, atau informasi seperti apa yang akan menjadi pendukung seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Oke. Tentu informasi tersebut adalah informasi yang penting, sehingga yang akan masuk menjadi informasi adalah 4 pilar utama dalam manajemen. Yang pertama adalah informasi tentang sumber daya manusia, human resource. And then ada informasi tentang operational. Yang ketiga ada informasi tentang finance. Yang terakhir ada informasi tentang marketing. Jadi kalau di dalam perusahaan, informasi-informasi tersebut menjadi tanggung jawab level masing-masing yang dipimpin oleh manajer sumber daya manusia, manajer operational, manajer keuangan, finance, dan yang terakhir adalah manajer pemasaran. 4 pilar ini atau orang-orang yang duduk dalam level tersebut bertanggung jawab untuk memproduksi informasi. Kepada siapa? Kepada pengambil keputusan. Nah, mata kuliah ini adalah mempelajari 4 pilar utama itu. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa materi ini tidak mudah dan juga tidak sulit ketika Anda diperkuat dengan literasi sendiri dan mandiri belajar di rumah. Berarti Anda sebagai apa di sini? Kalau Anda dibekali ilmu ini, Anda adalah sebagai pengambil keputusan, di mana Anda yang mendapat informasi dari manajer sumber daya manusia tentang SDM, manajer operasional tentang operasional perusahaan, kemudian ada manajer finance tentang sudut pandang finansial, kemudian ada juga informasi dari manajer pemasaran tentang strategi apa yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terkait dengan penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan, baik produk yang sudah ada maupun produk yang baru saja diciptakan. Oke, teman-teman, saya kasih gambaran itu. Dari penjelasan tersebut, saya kembali lagi ke belakang bahwa
Disiplin ilmu ini mengkombinasikan antara kualitatif dan kuantitatif, di mana secara kuantitatif maka kuliah yang akan dibahas adalah marketing dan human resource. Oke, lebih ke arah pembahasan yang tidak membutuhkan data statistik atau angka-angka. Sementara data-data yang akan kita pelajari ke depan yang berupa angka-angka adalah data-data yang berasal dari operational activity atau operasional dan finance. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana kebijakan finansial perusahaan. Artinya kita akan mengukur bagaimana nilai keuntungan ke depan. Oke. Sehingga kalkulasi pembiayaan, kalkulasi harga tidak jomplang dan perusahaan pada akhirnya mendapatkan keuntungan. Oke. 4 hal tersebut akan Anda pelajari karena Anda harus mengambil keputusan. Dan pada mata kuliah ini saya sampaikan sekali lagi, Anda akan belajar kuantitatif dan kualitatif method, dan Anda harus kuat dalam sisi literasi. Jadi saya tidak mewajibkan Anda punya buku penulis tertentu atau dipublish oleh perusahaan tertentu, tapi semakin banyak literasi yang Anda punya, maka semakin baik Anda memahami mata kuliah ini, karena mata kuliah ini penting untuk seorang manajer mengambil keputusan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan pembukaan, gambaran tentang apa yang akan kita diskusikan selama kurang lebih 4 sampai 4,5 bulan ke depan. Semoga perkuliahan ini tidak menjadi perkuliahan yang membosankan, terutama buat kalian yang mendapatkan sesi online. Pesan saya adalah bersiap, karena pada setiap sesi saya mengharapkan peran aktif kalian untuk bertanya. Oke, beberapa video nanti akan saya tayangkan di samping saya tentang PowerPoint, skema-skema, formulasi alur data menjadi informasi kemudian mensupport pengambilan keputusan. Itu akan berjalan dan itu akan menuntun kalian mencari literasi yang tepat. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.